bicarakan Bang Butir. Nah, kegunaan dari Bang Butir adalah butirnya dipakai. Nah, salah satu pemakaian butir adalah ujian. Ya, bisa juga yang lain kuesioner ya, tapi kebanyakan kita bicarakan adalah ujian. Nah, ujian ini bermacam-macam. Kita juga sudah alami ujian, sudah pengalaman banyak mengenai ujian. Nah, di sini diperkenalkan ujian yang agak lain, ujian sekuensial dan ujian adaptif. Tapi sebelumnya kita coba lihat bagaimana ujian secara keseluruhan ya. Jadi yang kita kenal sebagai konvensional ya. Ujian yang sudah sering kita alami, yang sering kita lakukan. Nah, kemudian muncul yang di sini saya katakan ada sekuensial, ada adaptif ya. Kalau di buku itu adaptif, sekuensial ini cuma saya sesuaikan saja dari bidang lain ke ujian. Ujian itu punya format, biasanya di sini dikemukakan dari buku 3 macam, yaitu responsif pilihan. Jadi peserta ujian memilih jawaban yang sudah disediakan. Yang kedua, peserta ujian harus menulis ya, yang dikenal sebagai esai. Tapi cara penilaiannya objektif. Artinya siapapun yang menilai itu hasilnya sama. Maka dikatakan objektif. Nah, karangan yang bisa objektif itu biasanya jawaban pendek ya. Seperti pada ujian tengah semester gitu ya. Jadi jawaban pendek. Kemudian ada subjektif. Jadi menilai hasil ujian itu sangat subjektif bergantung kepada siapa yang menilai. Ini biasanya karangan panjang atau misalkan lukisan, gambar, ataupun perbuatan. Ya. Misalkan kalau olahraga, itu melakukan kegiatan olahraga. Di bawah ini bahasa Inggrisnya sama ya. Jadi responsif pilihan di sini selected response. Constructed response objective scoring. Ya. Jadi skornya yang objektif. Di sini subjective scoring. Kemudian ada panduan tentang penulisan butir alat ukur. Ini sudah dikemukakan di teori tes klasik ya. Teori tes klasik itu ada panduan bagaimana menyusun butir alat ukur. Kalau dibuat secara diagram, ya seperti ini ya. Ini termasuk multiple choice, termasuk betul salah, penjodohan. Ini biasanya responsif karangan core objektif ini biasanya jawaban pendek ya, atau mengisi rumpang gitu ya. Kemudian ini subjektif, ini biasanya karangannya panjang, gambar, perbuatan gitu ya. Jenis ujian. Ujian konvensional itu adalah ujian yang sudah biasa kita kenal. Di sini saya tambah tes lab. Tes lab ini ya mirip-mirip ujian konvensional, cuma nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian ditambah lagi ujian adaptif. Ujian sekuensial ini di buku tidak ada ini saya yang adaptasi ya.
dari penelitian yang sekuensial ke ujian sekuensial. Nah, tes LED itu, LED itu biasanya kecil ya. Kalau udah pakai kata LED itu bahasa Inggris itu sesuatu yang kecil gitu. Jadi tes LED itu tes kecil gitu ya. Ya sebetulnya kecilnya itu apa ya tidak jelas gitu ya. Tapi biasanya tes LED itu ada satu cerita, ada satu urian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu mengacu kepada cerita itu. Ya. Jawabannya harus mengacu kepada cerita itu. Jadi sama sekali tidak mengacu kepada kurikulum. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan kurikulum ya. Jadi maka itu ini ada cerita dulu, baru ada pertanyaan tentang cerita itu, kemudian dijawab. Di sini ditulis tahun 87, jadi sebetulnya baru sekitar berapa ya, 30 tahunan ya. Jadi ada tes les gitu ya, di Journal of Educational Measurement. Diperkenalkan oleh Boehner dan Healy. Saya buat satu contoh. Di sini ada satu cerita. Wati mengasuh bayi di rumah Ningsih. Pada harap satu petang, ya. Ini cari-cari uang tambahan ya. Ia dibayar 4.000 per jam. Pada bulan Maret, Wati mengasuh sebanyak 4 jam, 5 jam, 5 jam, 3 jam, dan 2 jam. Rupanya per minggu ya. Jadi minggu pertama 4 jam, minggu kedua 5 jam, minggu ketiga 5 jam, minggu keempat 3 jam, dan minggu kelima 2 jam. Satu bulan itu kan 4 minggu, tapi ada juga yang 5 minggu. Nah, muncul pertanyaan, berapa jam Wati bekerja pada bulan Maret? Nah, di sini ada pilihan ganda ya. Apakah 17 jam? Ini kenapa ini? Ya, 17 jam, 19 jam, atau lebih dari 20 jam. Ya, jadi jawaban ini mengacu pada cerita yang ada di sini. Pertanyaan kedua, berapa bayaran yang diterima Wati dalam bulan Maret? Boleh pilih, ini. Kemudian yang ketiga, jika setiap bulan Wati bekerja selama seperti bulan Maret, maka berapa bayaran yang diterima Wati dalam setahun? Jadi kalau 12 bulan itu caranya seperti itu, berapa setahun? Ya mestinya tidak bisa ya, sebab tidak semua bulan 4 minggu. Jadi pertanyaan ini rupanya tidak begitu realistik. Lebih banyak berkenaan dengan hitung-hitungan gitu ya. Nah ini juga Bakti ingin membeli sepeda seharga 360.000 sehingga ia menabung 40% dari hasil kerjanya. Paling sedikit Bakti harus bekerja berapa bulan ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kita namakan tes LED. Ada suatu narasi, ada suatu cerita, kemudian pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada cerita itu. Jadi setiap topik bisa dibuat tes LED. Jadi kalau kita punya topik, ada 4 topik, ya kita bisa buat 4 tes LED gitu ya. Jadi peserta ujian menjawab berdasarkan uraian di dalam tes LED. Biasanya itu lebih banyak logika dan berpikir gitu ya. Biasanya tidak berkenaan dengan pelajaran di kurikulum. Jadi kita tidak bisa menggantikan ujian konvensional berkenaan dengan kurikulum dengan tes LED ya. Jadi ada ujian yang dasarnya kurikulum, ada ujian tes LED.
Nah, ada katanya ujian high order thinking skills. Ya, jadi eh, keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Itu biasanya pakai tes seperti di PISA, ya. PISA itu ujian internasional untuk siswa untuk melihat bagaimana tiap negara mencapai tingkat kemampuan dalam belajar gitu ya. Biasanya saya dicari sampel dari negara. Indonesia mempunyai peringkat yang cukup rendah sebab diambil sampel itu bukan hanya di Jakarta gitu ya. Sampai ke pelosok-pelosok itu ada sampelnya. Jadi akhirnya peringkatnya juga rendah. Oke, ini adalah tes LED. Kemudian tes konvensional, saya pikir tidak usah diceritakan, kan sudah dialami sendiri ya. Jadi tes konvensional, tes yang sering dipakai sampai sekarang di sekolah, di perguruan tinggi, kita namakan tes konvensional. Ya, jadi ujian konvensional. Biasanya cirinya gimana? Biasanya ujiannya serentak gitu ya. Peserta bareng-bareng ikut ujian. Kemudian butirnya sama, ya. Waktu juga sama dibutuhkan. Atau secara bergiliran. Bergiliran ini biasanya ujian lisan ya. Ujian lisan secara bergiliran. Jadi, nah kalau ujian tulis itu tidak ada jaminan bahwa kemampuan responden dalam tafsir butir itu cocok. Ya, ada juga yang cocok, ada juga yang tidak cocok. Ya, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ya, kalau gurunya tahu siswanya ya bisa dibuat cocok gitu ya. Cuma kelemahannya apa? Kalau kurang cocok, maka pengukurannya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Belum lagi, kalau kemampuan rendah, terus butirnya bisa dijawab, terus menerus tidak bisa dijawab. Satu tidak bisa dijawab, dua tidak bisa dijawab, tiga buang-buang waktu saja gitu ya. Sedangkan responden kemampuan tinggi, semua butir bisa. Ini bisa, itu bisa. Buang-buang waktu saja gitu ya. Nah, jadi itu adalah kelemahan dari ujian konvensional. Ya tentunya bergantung kepada penyusun ujian ya. Jadi ini adalah uh, kritik terhadap ujian konvensional. Nah, di sini ada ujian sekuensial. Dari mana datangnya? Sebetulnya ini berasal dari penelitian. Di penelitian itu ada yang namanya sampel sequential sampling. Jadi sampelnya itu tidak sekaligus dipakai semuanya gitu ya. Jadi sampel itu diberikan satu gitu ya. Satu butir dari sampel, dievaluasi udah bisa ambil keputusan belum. Kalau belum, diberikan sampel berikut. Beri lagi sampel berikut sampai bisa diambil keputusan. Ya. Jadi dengan demikian itu mengirit sampel gitu ya. Jadi sampel satu, dua, belum bisa keputusan. Tiga, belum bisa keputusan. Empat, belum sampai setelah waktu bisa keputusan. Nah ini saya coba terapkan di ujian, kan mirip kan. Sampel untuk penelitian dan sampel untuk ujian ya mirip. Jadi sampel diambil dari populasi karakteristik sama. Nah, jadi meniru ya. Ujian sekuensial meniru sampel sekuensial. Jadi peserta mengerjakan satu butir yang diambil dari populasi butir. Ya tentunya populasi butir itu harus punya karakteristik ya. Misalkan populasi butir itu mempunyai taraf lokal yang sama atau bersamaan. Sehingga hasil ujian
berkenaan dengan taraf tukar dari populasi butir. Nah, diberikan 1 butir. Kalau sudah bisa diputuskan lulus atau tidak lulus, ujian berhenti. Kalau tidak bisa, maka dikerjakan bukti berikut. Sudah bisa putus belum? Belum bisa. Bukti ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan lulus atau tidak lulus, itu ada kriteria. Nah, karena menggunakan sampel, maka ada namanya taraf signifikansi pada ujian hipotesis ya. Jadi ada taraf signifikansi, kemungkinan keliru ya. Kita tahu sampel itu kan hanya sebagian dari populasi. Sampel hanya sebagian dari populasi. Jadi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan sebagian dari populasi, itu selalu ada kemungkinan keliru. Ya, oleh karena itu ditentukan batas kemungkinan keliru itu berapa besar. Tidak boleh besar-besar ya, jadi dibuat kecil. Nah, itu yang kita namakan taraf signifikansi. Jadi mengambil keputusan hanya dari sebagian data. Mengambil keputusan dari hanya sebagian data. Sehingga ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam keputusan. Dan kekeliruan itu dibatasi tidak lebih dari taraf signifikansi, ya dibuat kecil. Kemudian untuk menentukan lulus tidak lulus itu ada kemungkinan keliru, gitu ya. Mestinya lulus, mestinya tidak lulus, mestinya gagal, diluluskan. Atau sebaliknya, mestinya lulus, digagalkan. Jadi ada kemungkinan keliru. Penyebabnya adalah evaluasi. Nah, kenapa? Butirnya dijawab salah, betul disalahkan. Atau sebaliknya, yang salah dibetulkan. Jadi berarti bisa format esai. Ya, jadi kalau formatnya esai, kemudian penilai itu bisa keliru ya. Mestinya betul jadi salah, salah jadi betul. Jadi kemudian ditentukan berapa prioritas kelirunya gitu ya. Jadi di sini ini menggunakan statistika ya. Jadi misalkan seharusnya lulus, tapi keliru tidak diluluskan. Itu kita namakan negatif palsu. Ya tidak lulusnya itu palsu, mestinya lulus gitu ya. Maka kemudian kita lihat kemungkinan kelirunya itu berapa persen. Di sini dikatakan theta 0. Kemudian probabilitas keliru negatif berapa? Alfa. Ya, jadi persentase keliru probabilitasnya. Sebaliknya, mestinya tidak lulus, diluluskan. Jadi lulus positif, tapi fokusnya palsu. Mestinya tidak lulus, diluluskan. Berapa proporsinya? Theta 1. Probabilitasnya beta. Jadi ada 2 kemungkinan keliru tidak diluluskan, mestinya lulus tidak diluluskan. Ini tentunya merugikan peserta ya. Mestinya lulus tidak diluluskan, merugikan peserta. Kalau ini kebalikan, pesertanya diuntungkan, mestinya tidak lulus diluluskan. Nah, biasanya ini dianggap lebih serius. Ya, lebih serius. Ini ya agak lebih lunak dah ya. Jadi biasanya ini lebih kecil, di sini lebih besar. Nggak lulus diluluskan, ya udahlah, apa-apa untung. Tapi kalau tidak lulus tidak diluluskan, wah itu kesian gitu ya. Nah kemudian dibikin hipotesis, H0 itu mestinya gagal. Jadi kalau kita terima H0, berarti dia tidak lulus. H1 itu lulus. Kalau kita terima H1, berarti dia lulus.
Nah, bergantung mana duluan. Apakah terima H0 duluan berarti tidak lulus. Atau terima H1 duluan berarti lulus. Ya, jadi dengan demikian kita lihat saja mana duluan muncul. Kalau diterima H0 lebih dulu, ya sudah, nggak lulus itu ya. Kalau terima H1 lebih dulu, berarti dia lulus. Nah, kita itu kan dikotomi, hanya betul salah. Jadi distribusinya itu menjadi distribusi binomial. Ya. Ini adalah distribusi binomial, ya probabilitas. Untuk P0, ya. P0 itu gagal, ya, tidak lulus. Ini distribusi P1 lulus, ya. Di sini ada X. X itu adalah butir butir betul sih ya, X butir betul ya. Ya betul X butir. Betul X butir. Jadi X ini butir yang betul, Y itu butir yang salah. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini butir betul, ini butir salah. Itu binomial. Ya kemudian kita cari perbandingannya. Ya. Perbandingannya jadi seperti ini. Ya. Jadi lulus terhadap tidak lulus. Jadi kalau H0 diterima berarti gagal. Kalau H0 ini H0 ya, H0 diterima berarti gagal. Kalau H1 diterima berarti sukses. Ini batasnya. Jadi batasnya beta kurang 1 alfa. Di sini batasnya 1 kurang beta bagi alfa. Ya ini penjelasan saja ya. Tidak usah didalami. Nah kemudian kita beri logaritma. Di sini dikasih logaritma, di sini logaritma. Sini logaritma, supaya pangkatnya itu menjadi penjumlahan, ya. Pangkatnya jadi turun gitu ya. Nah, ini jadi ini. Nah, ini batasnya. Jadi kita batasnya A. Jadi ini AX ya maksudnya. AX. Ini batas gagal. Batas gagal. Jadi seperti ini. Ini batas lulus ya. Ini batas gagal. Kalau di gambar, dibuat grafik, jadinya seperti ini. Ini AX ini. Jadi ini RX. Ini. Nah, kemudian dikerjakan butir per butir. Kalau salah, ke atas. Ya, menuju tidak lulus ya. Jadi kalau salah, menuju tidak lulus. Kalau betul, menuju lulus. Jadi makin banyak X, makin menuju ke lulus. Makin banyak Y, makin menuju ke tidak lulus gitu ya. Tapi kalau masih di atas ini belum bisa ditentukan. Bisa ditentukan kalau dia tembus ke atas gitu ya. Lewat gitu, nah tidak lulus. Kalau dia lewat berarti lulus. Jadi tidak lulus kalau di atas R. Ya, di atas R tidak lulus. Tapi Y-nya di bawah A lulus. Ya, jadi Y-nya ini menentukan di atas RX tidak lulus, di bawah AX lulus. Ya. Sebab kalau ini tembus gitu kan berarti di bawah AX. Ya, jadi ini bila tidak lulus,
kalau Y-nya. Jadi Y di bawah A, Y di bawah A itu lulus. Y di atas R tidak lulus. Ya, jadi kita lihat saja apakah Y-nya itu di bawah A, apakah Y itu di atas R. Tapi kalau di antaranya di atas A, di bawah R, jadi di sini ini, maka butirnya diberikan lagi, berikan lagi, sampai salah satu. Apakah tembus ke atas, apakah tembus ke sini. Coba kita lihat contoh. Misalkan theta 0. Ini apa namanya? Mestinya lulus menjadi tidak lulus gitu ya. Jadi ini ketik palsu, kesian. Mestinya lulus jadi tidak lulus. Kita buat kecil aja 0,05. Probabilitasnya 0,05. Kemudian yang kedua, theta 1 mestinya tidak lulus dijadikan lulus ya. Untung dia. Probabilitasnya juga gede. Nah, kalau angka ini dimasukkan, kita dapat A sama R ini. Nah, kemudian kita lihat ujian. Waktu kerjakan tidak butir, 2 butir betul, 1 butir salah. Nah, kalau X-nya kita masukkan ke sini, maka AX ini, RX ini. Nah, kita lihat satu. Satu ini ada di atas AX. Satu ini ada di bawah RX. Ya. Jadi satu ini di atas AX, di bawah RX. Jadi berarti masih di sini nih. Butir 11 masih. Butir 19 masih. 23, 35 masih. Begitu sampai ke butir 36, kemudian dia buat salah. Nah, kita lihat. 6 ini di atas AX. Ya, jadi belum bisa ditentukan lulus. Tapi ini di atas RX. Ya, 6 di atas 5,6. Jadi ini 5,6, ini 6. Ya, jadi berarti sudah sampai di sini ya. Jadi berarti bisa diputuskan bahwa tidak lulus. Ya, kita lihat saja. Yang ditentukan itu Y ya. Di atas ini, di bawah ini. Di atas ini, di bawah ini. Di atas ini, di bawah ini. Ini masih di atas ini, di bawah ini. Tapi ini sudah di atas. Jadi putusnya tidak lulus. Contoh berikut. Sampai 30 butir, satu salah. Ini di atas AX, di bawah RX. Jadi belum bisa ditentukan. Kemudian pada butir ke-31 jawabnya betul. Satu di bawah AX. Di bawah AX. Ya. Di bawah AX. Jadi berarti ada di sini. Ya. Di bawah AX. Jadi lulus. Ya. Contoh lagi. 2 butir, dua-duanya salah. Tapi belum bisa diputuskan. Di atas AX, di bawah RX. Nah, butir ketiga salah lagi. Di atas AX, nah di bawah. Di atas AX, di atas RX, 3 sama 2,6.
Jadi ini 2,6, dia 3, berarti sudah ada di sini. Jadi tidak lulus ya. Satu lagi, ini betul sampai 20 tidak ada yang salah, tapi belum bisa diputus. Kenapa? Masih di atas AX, di bawah RX. Baru ke 21 betul. Nah, 0 di bawah 0,9. Jadi ini 0,9, ini 0. Ya. 0,9, 0. Berarti 0 di bawah 0,9. 0,09. Jadi lulus. Ya, gitu ya. Jadi berarti kita bisa lakukan keputusan dengan cara begitu. Di sini 21 butir baru bisa putus. Di sini 3 butir udah bisa putus ya karena salah melulu. Di sini 31 butir baru bisa tuh. Di sini 36 butir. Oke, itu dah. Ini sebetulnya dipakai dalam metodologi penelitian. Ya namanya sampel sekuensial. Kemudian saya coba terapkan pada ujian sekuensial. Jadi dia bisa lulus atau gagal berdasarkan sampel dari populasi. Jadi populasinya itu harus jelas apa. Nah, kita di situ ambil populasi yang taraf sukarnya sudah ditentukan. Jadi berarti kalau lulus, lulus pada taraf sukar tertentu. Kalau tidak lulus, berarti tidak lulus pada taraf sukar tertentu. Ya boleh juga ini jadi cuma memang perhitungannya agak rumit gitu ya. Pakai binomial segala macam. Nah, penggunaan bank butir itu terutama ada di ujian adaptif. Adaptif itu penyesuaian ya. Jadi penyesuaian dengan apa? Penyesuaian dengan kemampuan. Jadi mula-mula responden diberikan butir yang sukarnya sedang. Kalau betul, diberikan butir yang lebih sukar. Kalau salah, diberikan butir yang lebih mudah. Nah, begitu terus ya. Jadi dikasih sedang, kalau nggak bisa, dikasih lebih mudah. Kalau bisa, dikasih lebih sukar. Maka itu dikatakan dicocokkan atau diadaptasikan dengan kemampuan responden. Nah, dari mana butirnya? Butirnya diambil dari bank butir yang taraf sukarnya sudah diketahui. Ya, dari bank butir taraf sukarnya sudah diketahui. Ya, jadi kalau betul dikasih butir lebih sukar. Kalau salah dikasih butir lebih mudah. Dengan demikian bolak-balik sampai satu waktu kita tahu, oh kemampuannya sekian. Keunggulannya, responden tidak perlu menjawab butir yang terlalu mudah atau terlalu sukar. Ya. Karena disesuaikan dengan kemampuan dia. Ya. Yang terlalu sukar tidak diberikan, yang terlalu mudah tidak diberikan. Jadi responden tidak perlu terus mengerjakan butir yang tidak dapat dijawabnya. Ya kalau tidak bisa dijawab, nggak bisa terus-terusan. Gitu. Juga tidak terus-menerus mengerjakan butir yang dapat dikerjakan. Jadi akibatnya apa? Ujiannya lebih pendek, waktunya lebih singkat. Jadi para responden tidak perlu menjawab butir yang sama untuk semua responden. Jadi tiap responden itu butirnya beda-beda. Ya. Tapi karena taraf sukar butirnya sudah disamakan, jadi tidak jadi soal ya. Taraf sukar butirnya sama. Kemudian
kemampuan dia langsung bisa diketahui ya, dari jawabannya. Jadi kalau dikerjakan di komputer, tidak perlu pakai kertas lembar jawaban. Itu keunggulannya. Ya, jadi tidak perlu menjawab terlalu mudah, tidak perlu menjawab terlalu sukar. Terus-terus jawab yang mudah, terus-terus jawab yang sukar. Jadi disesuaikan. Jadi bisa lebih pendek, waktu lebih singkat. Tiap responden butirnya lain-lain. Hasilnya bisa langsung diketahui. Tapi ada kelemahannya. Pertama, belum biasa. Ya. Responden kadang-kadang belum biasa, bingung juga ya. Dan biasanya terbatas pada ujian pilihan ganda. Nah, sebab kalau essay, komputernya repot ya. Nah, salah satu kelemahan, responden tidak bisa mengubah jawaban yang sudah diberikan. Kalau yang biasa kan masih bisa diperiksa lagi, bisa diganti jawabannya. Ini nggak bisa. Kalau sudah dijawab itu nggak bisa diganti lagi. Kedua, kalau dikasih lebih tinggi, lebih sukar, itu berapa lebih sukarnya? Kalau diberikan lebih mudah, berapa lebih mudahnya? Itu juga masih diperlukan studi. Kemudian yang terakhir, nah ini repot nih. Apakah terakhir itu pada waktu sedang betul atau sedang salah? Kalau berakhir pada sedang betul, maka peserta ujiannya untung. Tapi kalau berakhir sedang salah, peserta ujiannya rugi. Nah, itu juga jadi persoalan. Kemudian memerlukan bank butir. Ya, kalau tidak ada bank butir, ini tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa dibatasi pilihan ganda, tidak dapat diubah jawabannya, kemudian peningkatannya tambah sukar berapa tambah sukarnya, kalau mudah tambah berapa mudahnya itu juga belum tahu ya apakah kecil atau besar. Kemudian masalah pada butir terakhir, apakah berhenti pada waktu betul atau berhenti pada waktu salah. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditentukan. Yaitu pertama pemilihan model. Apakah kita pakai model 1P atau 2P atau 3P untuk menentukan bahwa dia itu berapa kemampuannya. Kemudian memerlukan bank butir yang isinya cukup lengkap. Jadi kalau kita minta taraf sukar sekian itu ada. Kita minta lagi ada. Ya, sebab kalau diminta kemudian tidak ada, berarti bank butirnya itu kurang lengkap. Kemudian butir awal. Tadi dikatakan butir awal itu sedang. Ya sedang bergantung kepada responden. Ya. Sedang bagi responden yang satu tidak sama dengan sedang bagi responden yang lain. Kemudian butir berikut, yaitu tadi dikatakan ya, berapa besar lebih sulit, berapa besar lebih mudah. Terus cara estimasinya. Ya ini bergantung kepada cara estimasi. Ya kita biasanya pakai cara apa? Ya, pakai cara kejadian maksimum ya. Oke lah. Tapi juga ada yang namanya base ya. Nah, kemudian butir akhir itu yang tadi saya katakan, apakah berhenti pada waktu sedang betul atau berhenti pada sedang salah. Kemudian ada dua macam ujian adaptif, yaitu percabangannya. Apakah
Kalau jawab betul, terus bercabang ke lebih sukar, jawab salah bercabang ke lebih mudah, apakah sudah ditetapkan? Ya, cabangnya itu ke sini, tetap. Ya, lebih sukar sekian, lebih mudah sekian. Ataukah variabel, tunggu dulu. Ya. Lebih sukarnya nanti dihitung dulu gitu ya. Lebih sukar itu bergantung kepada hasil sebelumnya. Begitu juga lebih mudah bergantung kepada hasil sebelumnya. Tapi kalau tetap, lebih sukarnya sudah ditetapkan, yaitu ini. Lebih mudah sudah ditetapkan. Ini semua untuk satu responden ya. Jadi untuk satu responden. Jadi tiap responden ini urusannya seperti ini. Jadi ada dua, percabangan tetap, percabangan variabel. Percabangan tetap berarti sudah ditetapkan. Lebih sukarnya sekian, lebih mudahnya sekian. Pada cabang variabel, lebih sukarnya bergantung kepada hasil jawaban sebelumnya. Lebih mudah bergantung kepada hasil sebelumnya, jadi variabel. Nah, ada juga perubahan butir ya. Ini untuk satu responden. Tiap responden seperti ini. Jadi pada pertemuan tetap, cabang ke butir lebih mudah. Ya, cabang ke butir lebih mudah. Dan cabang ke butir lebih sukar sudah ditetapkan. Ya sebelumnya sudah disediakan ya butir-butir, jadi sudah tahu lebih mudah ke sana, lebih sukar ke sana sudah disediakan. Jadi kalau sesuai dengan jawaban peserta, kalau salah bercabang ke lebih mudah. Tapi untuk variabel ke butir yang berikutnya, jawaban yang sebelumnya. Nah, salah satu kemungkinan untuk cabang sesudahnya kita ambil fungsi informasi yang maksimum atau kita ambil kekeluaran baku yang minimum. Ya. Jadi berarti begitu dia jawab, kita coba estimasi kemampuannya, terus kita lihat dengan kemampuan itu, butir-butir yang masih ada, fungsi informasinya berapa. Nah, nanti fungsi informasi paling tinggi, butir itulah yang dipilih. Atau kekeluaran baku. Kekeluaran baku yang paling kecil, itu yang dipilih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertama diberikan sedang, kalau betul lebih sukar, apakah sudah ditetapkan atau variabel. Kalau salah, butir lebih mudah. Apakah sudah ditetapkan ataukah variabel. Ya, seperti itu. Nah, tadi dikatakan sedang. Bagaimana bisa tahu sedang untuk tiap responden? Nah, untuk mengetahui sedangnya itu diadakan penjajakan. Dijajaki dulu, si A ini sedangnya berapa? Si B sedangnya berapa? Si C sedangnya berapa? Jadi sedangnya masih tiap-tiap orang bisa beda-beda. Nah, ini dijajaki. Jadi butir awal adalah butir dengan taraf sukar sedang. Ya, taraf awal itu adalah sedang. Tapi taraf sukar sedang bergantung kepada responden. Sedang bagi satu responden berbeda dengan sedang pada responden lain. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu itu sedang bagi tiap responden?
diadakan penjajakan bertahap-tahap. Ya. Nah, kalau sudah kita jajaki, kita bisa cari butir sedang, kemudian kita bisa sediakan perangkat soal ujiannya. Ya. Kita bisa sediakan perangkat soal ujiannya, kita juga bisa tahu sedangnya itu berapa. Ini contoh 2 tahap. Ada R1, ada R2. Jadi pertama dia kerjakan R1. Kalau salah, ke lebih mudah. Kalau betul, ke lebih sulit. Ya. Ya, jadi dia coba, kalau dia salah, ke lebih mudah. Kalau dia betul, ke lebih sulit. Cuma jadinya seperti ini. R1 betul, R1 salah, R1 salah, R2 betul. Ya, R1 salah, R2 betul. Jadi berarti kemampuannya di antara R1, R2 kan. R1 salah, R2 betul. Kemungkinan berikutnya, R1 betul, R3 salah. R1 betul, R3 salah. Jadi kemampuannya ada di antara ini. Tetapi kalau R1 salah, R2 salah, R1 salah, R2 salah, kemampuan di bawah R2. Wah, nggak ketahuan. Nggak bisa berapa itu. Begitu juga, kalau R1 betul, R3 betul, kemampuan atas R3 nggak tahu. Jadi dalam kasus 3-4, kemampuan belum dapat diperkirakan. R1 salah, R2 salah, wah ada di sini itu. Berapa jauh nggak tahu. R1 betul, R3 betul, kemampuannya ada di sini. Jadi perlu memerlukan tahap ketiga. Sama juga salahnya. R1 betul, R3 betul. R6 betul. Kemampuannya di atas R6. Berapa? Nggak tahu. Maka diperlukan tahap berikutnya. Jadi berarti terjadi multi tahap ya. Sampai kita bisa tahu kira-kira ada di mana. Misalkan ini ke sini. Kalau sini kita tahu dah. Berarti kemampuannya di antara R6, R9. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu buat satu responden yang namanya sedangnya ini. Kemudian kita sediakan perangkat ujian di sekitar yang sedang itu. Ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit gitu ya. Di sekitar yang sedang itu. Ya, jadi sebelum bisa ditentukan sedangnya berapa, diadakan penjajakan. Bisa 2 tahap. 2 tahap kalau yang ini tahu ya. Apakah di antara R1, R2 atau R3. Tapi kalau ini salah, betul tahu akan perlukan. Betul lagi, berarti di atas R6, belum tahu lagi. Nah, kalau ini kita tahu antara R6 dan R9. Nah, sudah tahu berapa sedang kira-kira pada suatu respon. Kita sediakan perangkat ujian untuk respon bersangkutan. Hanya butir lebih mudahnya, butir lebih sukarnya kita sediakan. Menurut pengalaman, penjabat sering kurang cermat, kekeliruannya 2. Ya ini saya kutip aja dari ya. Sekarang kita lihat percepatan. Ada yang namanya level.
fleksibel. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi kita sediakan contoh ini 111, maka kita sediakan sampai 21 dengan di tengah-tengah. Kalau dia jawab betul, ke 12. Kalau dia salah, nah kita berikan dari 1 sampai 21, sediakan ya, kita sediakan, belum tentu semua dipakai gitu ya, disediakan. Oke, kita berikan 11 butir 1. Kalau salah, ke atas, butir ke bawah ya, begitu terusnya. Cabangnya sudah tetap. Ini kalau salah ya ini tetap. Kalau betul ini sudah tetap cabang-cabang. Kemudian kalau satu, kalau soal makanya dihitung butir. Nah, butir terakhir itu jadi persoalan. Kalau berhenti di full, responnya untung. Kalau berhenti di salah, rugi. Jadi gimana? Ambil jalan tengah. Butir terakhir dihitung separuh. Kalau betul ya separuh. Dihitung separuh. Ratakan. Nah, ini dia kita lihat betul-betul salah. Yang lemahnya apa? Ini makin lama makin unik. Misalkan ini, kalau betul, kalau salah ke-7, 16. Sama 16, jauh sekali. 3 sama 17, jauh sekali. Ini salah satu kelemahan. 13, berarti ini atau 17, jauh sekali gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Lompatannya bisa sangat jauh. Jadi makin lama antara butir mana dan butir makin jauh. 3 dan 17 ya. 37 ini. 3 jauhnya itu kelemahannya itu. Nah, kemudian kelemahan menurut pengalaman di buku saya baca, ada kalanya yang tidak mengtaati yang diberikan. 15% suka menyimak, cuma tidak dijawab. Kemudian menggunakan waktu lebih lama. Sukar, lebih cepat, mudah. Jadi soal waktu ini belum tentukan ya, apa waktunya bebas ataukah waktunya dibatasi. Nah, itu bicara bebas, disukar lama, butir muda cepat. Kemudian ada yang mengadakan aplikasi, namanya naik turun. Jadi naiknya sama turunnya itu bisa fleksibel, deltanya bisa di setel. Apakah naiknya sedikit, turunnya sedikit, atau naiknya banyak, turunnya banyak. Nah, jadi di sini kan
ya. Gitu ya. Apakah cara naiknya berapa? Bisa diubah, ya bisa diubah. Kemudian ada lagi buat modifikasi. Naik sama turun beda, ya. Naiknya sedikit, turunnya banyak. Ya tentunya bisa diganti-ganti ya. Jadi naik sama turun itu beda. Ya. Nah, ini salah satu modifikasi gitu ya. Dan ini Robinson Monroe. Dibilang begini, deltanya makin lama makin kecil. Ya. Dari langkah ke langkah, delta diperkecil gitu. Sehingga pada waktu butir terakhir, itu deltanya sudah kecil sekali. Jadi mau betul salah, bedanya sedikit sekali. Deltanya nama makin kecil. Sampai akhir, tanya sudah sangat kecil. Jadi antara betul dan salah, bedanya jadi tidak ada soal ya. Mau berhenti di betul, mau berhenti di salah, bedanya sedikit. Gitu ya. Itu adalah dari Monroe. Ya jadi dengan delta makin kecil, makin diperhalus, akurat, tinggi gitu ya. Ini salah juga. Nah, biasanya ini kurang akurat. Menurut pengalaman, akurasinya kurang. Percabangan tetap itu biasanya tidak dipakai. Jadi secara ditakan, tapi biasanya percabangan tetap ini dianggap kurang akurat. Jadi lebih banyak digunakan adalah percabangan variabel. Cuma percabangan variabel itu jauh lebih rumit. Sebab setelah diestimasi, untuk menentukan butir berikutnya, itu hitungannya banyak. Perlu estimasi, repot. Setelah ikut satu prosedur itu. Jadi percabangan ini cukup rumit. Kalau manual nggak bisa. Sebab begitu dia jawab, kita harus hitung dulu. Masa peserta ujiannya suruh tunggu ini masih dihitung dulu gitu. Nah, hitungnya ada komputer. Jadi begitu di kerumitan-kerumitannya itu dikerjakan oleh komputer. Ya, jadi estimasinya oleh komputer, kemudian mencari butir berikutnya dengan kriteria tertentu dilakukan oleh komputer. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana caranya komputer menentukan estimasi, bagaimana komputer di bukit berikut. Agak rumit. Ya. Di sini diberikan dua contoh. Ya. Ada dua contoh. Contoh pertama ini. Jadi pertama kan butir sedang ya sudah disediakan semua akan penjajakan ya sudah penjajakan kita sudah tahu butir sedangnya kita sediakan sejumlah butir ya. Tiap kali jawaban parameter diestimasi
Ya, begitu dia jawab. Ya, tentunya setelah ada betul salah ya. Kita masih ingat tidak bisa estimasi kalau semua betul, tidak bisa estimasi semua salah. Jadi setelah betul kemampuan deskripsi. Hasilnya pakai komputer. Nah, kemudian seperti tadi, kalau dikasih lebih sukar, kalau salah dikasih lebih mudah. Tapi berapa sukarnya? Berapa lebih mudah? Nah, bergantung ke fungsi informasi. Dari butir sisa, fungsi informasi yang besar. Fungsi informasi besar menjadi butir berikutnya. Sekali hitung kekeliruan baku. Kalau kekeliruan bakunya besar, maka diteruskan butir berikut lagi. Jadi untuk menghitungnya, ditentukan berdasarkan kekeliruan baku. Kalau kekeliruan bakunya sudah ya 5 atau 1%, maka berhenti. Kalau nya berdasarkan fungsi informasi terbesar. Ya kira-kira kita jumlah butir terdiketahui diberikan yang sebelum betul dan salah diteruskan sampai ada betul dan salah. Nah, kemudian kita masih theta, kita hitung bakunya. Kalau kekeliruan baku itu cukup kecil, kita berhenti. Tapi kalau belum cukup kecil, kita berikan butir berikut untuk informasi yang paling tinggi. Nah, begitu terus sampai selisih ke tadi berapa? 0,1 atau 0,5. Kita ambil saja satu ya. Jadi akan butir berdasarkan hasil penjajakan. Kemudian tentukan model koreksi butir yang digunakan. Apakah model RAS, L1P, L2P, atau L3P. Kemudian berikan butir antara sukar sedang. Bila betul, dikasih B lebih tinggi. Bila salah, kasih B lebih rendah. Sampai ada jawaban betul. Kalau sudah ada jawaban betul salah, estimasi theta. Ya, kita pakai kewajaran maksimum. Ya. Sudah dipelajari, ya 5/6 ya. Nah, setelah kita tahu tetanya, butir yang sisa, kita lihat fungsinya. Kemudian kita kekeliruan baku, kan akar seper fungsi informasi. Sudah itu kita hitung informasi dari butir yang belum dipakai. Yang belum dipakai. Dicari di antara pakai itu fungsi informasi paling tinggi. Itu kita pakai. Kemudian hitung lagi kekeliruan baku. Nah, kita terus selisih kekeliruan baku. Masih besar, berikan butir. Kalau selisih kurang
Jadi pengulangannya itu harus tunggu sampai salah estimasi fungsi informasi diketahui, bakunya diketahui. Jadi sebetulnya fungsi informasi di sini diperlukan kekeliruan baku. Sudah itu berdasarkan data dari fungsi informasi putri yang belum dipilih butir dan nah kemudian lagi fungsi masih butirnya ujian apa, bakunya berapa. Nah kekeluaran bakunya dicari selisihnya dengan baku yang tadi ya. Kalau selisihnya sudah kecil kita berhenti. Agak rumit ya. Kita lihat contoh. Ini pakai 3 parameter. Ada butir. Ini mungkin ya, tapi sebagai contoh kita lihat B-nya macam yang sudah terima ya 1,88. Yang paling sukar mana paling sukar? 0,92 ya. Butir 8 paling sukar. Yang paling mudah butir 5, paling sukar butir 8. Terus yang lain terletak di antaranya. Kemudian ada C, ada A. Kita berikan yang sedang minus 5,5. Ini butir 3 ya. Kita berikan butir 3. Jawabnya betul. Ketiga jawabnya betul. Kita lompat ke lebih sukar dari 0,55 yaitu berapa ya? 23 ke 12 ya, dari butir 3 ke 12 minus 0,55 0,23. Masih betul juga. Kita lompat ke butir 7. Jadi dari minus 0,55 ke 23 ke 1,77. Nah, salah. Jadi berarti sudah 2 betul, 1 salah. Ya, 2 betul, 1 salah. Ini betul, ini salah. Jadi sudah cukup untuk melakukan estimasi theta. Estimasinya ini betul, ini salah. Estimasinya menggunakan ini. Ya. Kemudian itu ya iterasi. P-nya ini ya. Terus di fungsi informasi. Setelah diestimasi ternyata tetanya 1,03. Tadi kan 3 butir 3, 12, butir 7. Jadi kalau theta 1,03 maka butir 3, 12, dan butir 7 bisa dihitung berapa fungsi informasi.
butir 3, berapa fungsi informasi butir 12, berapa fungsi informasi butir 7. Dijumlah fungsi informasi ujian 3 butir 0,9. Maka ketahui 1,2. Ya, jadi 3 butir ya. Butir 3 betul, 11 betul, butir 7 salah, estimasi theta 1,03. Fungsi ujian dari 3 butir 0,97. Kekeluaran bakunya 1,02. Belum ada delta kekeluaran baku, belum ada. Ya. Teruskan butir berikutnya nih. Yang dipakai baru 3, 12, 7. 12, 7. Masih ada 10. Kita cari fungsi informasi dengan theta 1,0. Ya, fungsi yang kita tahu. Untuk menentukan butir berikut, kita cari fungsi informasi maksimum. Butir 1, fungsi informasinya untuk theta 1,0 sekian. Butir 3 sudah dipakai, 4 sekian, butir 5 sekian, butir 6, butir 7 sudah dipakai, 8, 9, 10, 11, 12 sudah dipakai. Fungsi informasi yang paling tinggi antara yang belum dipakai adalah butir 4, 1,192. Jadi butir berikutnya butir keempat. Di butir 3, butir 12, butir 7, butir keempat. Jawabannya betul. Jadi sudah 4 butir kan? Butir 3, 12, 7, 4. Nah, estimasi. Di estimasi ketemu theta 1,4. Fungsi masih 4 butir kan? Dijumlahkan. Butir 12, butir 7, butir 4-nya 2,5. Kekeluaran bakunya 0,65. Tadi bakunya 1,5. Jadi selisihnya antara kekeluaran baku tadi sampai sekarang adalah 0,37. Masih cukup. Maka kita teruskan dengan butir kelima. Nah, cari fungsi informasi dari butir sisa. Kita 1,46. Nah, kita lihat. Jadi pertama kita butir 3, kita dapat 1,3, ini 1,0. Kemudian butir keempat, theta 1,6,
Nah, ternyata fungsi informasi paling tinggi adalah butir ke-11. Sudah nggak ditunjukkan ya, butir ke-11. Jawaban sekian. Fungsi informasi dari sekitir adalah ini. Kekurangan baku ini isinya dengan ini adalah ini. Dicari fungsi paling tinggi, yaitu butir 9. Datanya 1,24. Fungsi informasi sekian, kekurangan baku sekian. Ini lagi fungsi yang besar, ternyata 2. Theta 1,29, fungsi informasi ujian sekian. Selisihnya ya. Yang paling besar butir 1. Jadi berhenti pada theta 1,25. Ya, jadi kita lihat di sini. Kita mulai dengan butir 3. Tujuh sama 12 ya. 3, 7, 12. Butir paling tinggi fungsi informasi. Butir 8 dan seterusnya. Ini bacanya gimana mesti dicari ya. Ya jadi caranya gitu ya. Berulang-ulang kerja. Di sini fungsi informasi 3 butir. Di sini fungsi informasi 4 butir ya. Dan seterusnya. Mungkin latihan aja ya. Saya tahu lah. Oh. Percabangan variabel. Jadi setelah jawaban betul juga diestimasinya, dihitung fungsi informasi maksimalnya dari kekurangan baku. Dengan theta itu dicari fungsi informasi dari yang belum dipakai. Butir yang mempunyai fungsi informasi tertinggi. Jadi butir berikutnya. Kemudian dijawab. Dihitung estimasi tetanya. Dihitung fungsi informasi ujiannya banyak ya. Dihitung hingga dengan sebelumnya. Kalau besar diteruskan dengan mencari fungsi informasi di butir yang tinggi. Begitu seterusnya sampai selisih aku kecil. Perhitungannya dilakukan oleh komputer. Sebab kalau manual nggak bisa. Masa ujiannya suruh tunggu dulu ini lagi di.
Berikutnya satu contoh, terus satu P. Ini caranya lain lagi. Tapi garisnya mirip. Ya. Jadi dimulai dengan butir sedang, disusul dengan butir sukar atau makin mudah. Di sini dipakai adanya istilah tinggi dan lebar ujian. Tinggi ujian, lebar ujian. Pertama kita sediakan sejumlah butir, berikan sedang, jika lebih rendah, itu lebih tinggi. Paling sedikit apa butir ada salah ada. Jadi kita harus sampai ada salah ada betul, tapi paling sedikit empat butir ini kita bisa hitung tinggi ujian dan lebar ujian. Nah kemudian kita pakai notasi untuk mempermudah ABC. Dari kita bisa hitung keluar baku. Kemudian jadi B yang dekat kepada theta diteruskan sampai kekurangan bakunya kurang dari setengah. Contoh, ini rumus tinggi ujian. Tidak adalah dari darah sukar butir. Kemudian lebar ujian. Lebar ujian itu 2 tertinggi dikurangi 2 terendah. Ya, 2 tertinggi dikurangi 2 terendah bagi 2. Kemudian dibagi lagi dengan 2. Yaitu N butir yang telah dikerjakan. Nah, kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita pakai ABC. A itu adalah ini, C adalah ini. Nah, kemudian theta sama kekurangan baku kita gunakan ABC. Ya. Theta adalah ini, kekurangan baku adalah ini. Jadi ABC yang bermudah saja ya. Kalau tidak ini rumus. Jadi kita kemudian jadi ini H, ini W, dan ABC ada pakai W, pakai H, ya. Oke. Contohnya contoh tadi, tapi satu parameter hanya B saja. Ini sama ya, sama dengan contoh tadi. Sama ini. Ya, sama. Kita mulai sama juga, mulai dari yang jawab betul, butir 12, jawaban betul, ke butir 7, jawaban salah. Tapi katanya harus 4 butir, ya. Jadi harus ada betul, ada salah, tapi minimum 4 butir. Dia salah, jadi kita cari yang lebih mudah. 1,01. 1,01 itu
4 ya. Jadi sudah 4 butir, ada betul ada salah. Jadi kita bisa hitung H dan B bisa dihitung. Jadi yang dipakai ini 3, 12, 7, 4 ya. 3, 12, 7, 4. 3, 12, 7, 4. Nah, bisa dihitung dari 4, 3 yang betul, Q bisa dihitung, maka H bisa dihitung. H tadi ya P, Q, H. Jadi dibagi W, nah kita ambil 2 tertinggi sama 2 terendah. Nah kalau H diketahui, W diketahui, maka A bisa dihitung, C bisa dihitung. Tetap bisa dihitung. Baku baku bisa dihitung. Baku bakunya besar 1,0. Perlu ke butir kelima. Butir kelima itu yang paling dekat 1,7. Ya, ke 1727 adalah butir 8. Ini sudah dipakai ya. Jadi yang paling dekat ke 1,7 itu ini jauh. Antara 5, 8. Mana yang 1,727? Bukan 1,727 ya. Ini sudah dipakai. 2,69 47 jauh. Satu yang paling dekat. Jadi berarti setelah ambilan hitung lagi. Seperti tadi. Ya, hitung lagi. Hitung lagi sampai theta KB. Kalau KB kurang dari 0, maka yang dekat ke theta. Hitung lagi KB-nya. Jadi saya pikir ya, coba teruskan. Coba diterus. Ini kebetulan tidak rumusnya kali itu. Jadi terus. Setelah butir ini
Terus yang mana? Ini tadi yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Sudah itu. Mana yang ketiga tadi ya? Ini yang ketiga. Ini yang keempat ya. Nah, terus ini yang kelima. Nah, sebagai latihan, cari yang keenam. Kalau perlu, ketujuh, ke-8. Oke, ini latihan tidak ada. Ini jadikan latihan aja dah. Ya. Coba cari yang ke-6, 7, ke-8, sampai kekeringan bakunya memenuhi syarat. Gitu ya. Sedangkan yang tadi ini ke-1 ya. Ke-12, kedua, terus 7 ya. Ketiga, terus keempat tadi berapa ya? Keempat ya. Itu keempat. Yang ketiga, 7, 3, 12, 7. Terus keempat, dan 2, 1, 8. Oke.